Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, waktu adalah salah satu nikmat pokok yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tanpa waktu, semua yang kita miliki tidak akan berarti. Saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersumpah atas nama waktu pada beberapa ayat yang tertera dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Al-Asr, demi masa. Istilah Al-Asr dalam Al-Quran diulang sebanyak 5 kali. Kata asar biasanya diartikan waktu menjelang terbenamnya matahari, namun juga bisa diartikan sebagai masa secara mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Rasulullah SAW juga seringkali memperingatkan umatnya tentang waktu. Di antaranya, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk itulah saya selalu ingin memanfaatkan pertemuan saya bersama pemirsa Muslim masa kini untuk selalu belajar apapun. Seperti sekarang, saya ingin mengajak pemirsa untuk belajar membuat kerajinan suspeso yang supaya bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang dan insya Allah bisa menjadi salah satu peluang usaha dan bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, saya masih ada di daerah Depok nih. Tapi sebelum saya mau ke rumah narasumber saya karena saya mau bikin sesuatu, saya kayak mau nanya nih sama warga Depok. Biasanya mereka kalau lagi nggak ada kegiatan ngapain ya? Ini ada warung pas ya, kita mampir. Assalamualaikum. Nah, ini lagi belanja, aku gangguin nggak apa-apa ya? Ini dengan Mbak siapa? Oci. Mbak Oci, ini Mbak Ica dan Mbak Oci, namanya lucu ya. Gini, aku mau nanya, kalau misalnya lagi hari libur, biasanya ngapain? Biasanya sih nggak ngapa-ngapain, paling tidur aja. Dirimu Mbak Ica? Ya di sini aja nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Tapi suka ini nggak sih berkreasi, kayak bikin hastakarya, prakarya gitu? Nggak bisa. Mbak Ica? Sama sih paling gitu aja. Nggak bisa juga. Padahal ya sebenarnya gini. Ada banget hastakarya, prakarya yang gampang banget dan itu bisa dikerjain di waktu lowong loh. Mau tahu nggak? Mau ya. Ya udah, ini saya mau ngasih tahu juga, nggak cuma mau ngasih tahu sama ke Mbak Oci dan Mbak Ica, tapi saya mau ngasih tahu juga ke pemirsa Muslim masa kini. Makanya nanti saya mau ke rumah narasumber saya, Mbak Ica sama Mbak Oci, nontonnya di Muslim masa kini ya, di Ajwa TV ya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Kalau kayak gitu silahkan dibelanja lagi. Yuk ikutin saya, kita ke rumah narasumber saya, kita bikin hastakarya yang gampang banget dan bisa dilakukan di waktu senggang. Yuk. Dan salah satu yang ingin saya pelajari untuk menghabiskan waktu luang kali ini adalah mempelajari tentang kerajinan suspeso. Ya, suspeso transparente merupakan sebuah teknik crafting yang dipopulerkan oleh Monica Allegro dari Italia. Teknik dasarnya hampir sama dengan decoupage yang pernah saya buat sebelumnya dengan Ibu Desi, yaitu memotong dan menempel motif ke suatu permukaan. Namun bedanya, pada teknik suspeso, motif yang dipotong dan ditempel ke media akan memiliki tampilan 3 dimensi. Hasil dari kerajinan suspeso ini dapat diaplikasikan pada berbagai media seperti clutch atau dompet, sebagai hiasan pada figura, wall decor, kalung etnik, atau yang paling sederhana adalah sebagai bros. Ini dia yang tadi aku maksud, sebenarnya memanfaatkan masa muda dengan hal-hal positif. Salah satunya adalah bikin kerajinan. Sebenarnya kerajinan itu kan nggak melulu ada bakat, tapi kalau misalnya kita punya minat dan minat itu bisa diasah, juga bisa jadi sesuatu hal. Untuk mengerjakan teknik suspeso tidak terlalu sulit. Ada alat khususnya namanya burin, stick dengan ujung tumpul berbagai ukuran. Ujung bulatan yang besar untuk membentuk kelopak bunga yang besar, begitu juga seterusnya. Tinggal menyesuaikan ukuran kelopak bunga yang akan kita bentuk. Sedangkan ujung burin yang agak panjang, fungsinya untuk membentuk volume pada daun. Nah, setahu aku, ini kita sambil mulai, ada satu alat yang benar-benar alat identik banget sama suspeso. Iya, benar ya? Betul. Alatnya tuh, Jadi, ini makasih aku tebak-tebakan. betul. Jadi ada alat khusus, satu set yang akan kita pakai, ini namanya burin. Burin itu ada 2, seperti ini dengan beragam ukuran, jadi ada 4 ukuran, ini satu set seperti ini. Lalu selain burin kita juga akan butuh alasnya atau padnya. Nah, alasnya seperti ini, ini sudah kita lapis.
Jadi ini seperti semacam busa tipis yang kita lapis. Nanti ini yang kita pakai untuk membentuk si bahan ini. Burin ini fungsinya adalah untuk menekan ya, benar ya? Untuk menekan, ya. Jadi biar lebih terbentuk kayak misalnya ini kita mau bikin bunga. Nah, fungsinya burin ini adalah biar nanti ada cekungan di sini. Gitu. Oke. Ini nanti selain itu juga kita akan perlu lilin, Mbak. Lilin itu apa? Jadi nanti akan dipanaskan, atau dibakar. Nanti kita panaskan dulu sebentar, baru kita bentuk. Oke. Nah, belum kebayang ya. Belum, makanya kita masuk ke tahap pertama aja. Nah, ini kita pilih motifnya yang akan kita pakai seperti ini. Ini bisa kita gunting dulu. Kita ambil secukupnya, seperlunya kita perlu berapa. Seperti ini. Untuk membuat suspeso dibutuhkan peralatan seperti motif yang akan dibuat suspeso. Motif ini bisa diambil dari motif bunga pada kain batik, brokat atau bahan katun. Kain brokat ini kemudian digunting mengikuti motifnya. Jika sudah, motif brokat ini kemudian ditempelkan pada plastik mika. Oke. Cukup dulu yang ini. Kemudian ini kita tempelkan di mikanya yang seperti ini. Mungkin pinggirannya kita buang dulu ya, Mbak, karena ini tidak terpakai. Buang saja. Ini sebenarnya bisa tidak hanya untuk figuran, Mbak. Jadi nanti bisa misalnya kita aplikasikan di dompet, bisa untuk dompet pesta, dan bisa diserasikan dengan baju. Jadi kalau misalnya nih jahit baju, ada kain brokatnya, ada sisanya, bisa dibikin untuk clutch-nya, untuk dompetnya. Jadi serasi bajunya dengan dompetnya. Nah, ini kita letakkan di mikanya, kita akan beri lemnya. Lemnya juga lem khusus, lem untuk suspeso. Jadi ini lemnya harus cukup kuat supaya kain ini bisa menempel kuat di media plastiknya. Oh ya pemirsa, selain kain untuk motif, bahan yang dibutuhkan untuk membuat suspeso lainnya adalah netral film atau mika transparante atau mika khusus suspeso. Sekilas memang mirip mika untuk jilid fotokopian. Tapi ini berbeda. Mika transparante ini teksturnya lebih tebal, lebih kuat, dan lebih lentur dari mika jilid. Berikutnya adalah emboss pad. Emboss pad ini digunakan sebagai alas mengemboss atau saat membentuk motif menjadi 3 dimensi menggunakan burin. Bisa menggunakan spons yang kira-kira tebalnya 0,5 atau 1 cm. Dan terakhir adalah lem suspeso. Lem khusus untuk mengerjakan suspeso atau decoupage. Selain kan ini ada brokat, ada kain batik. Sebenarnya bisa apa lagi sih, Bu, bahannya? Kalau bahan ini sebenarnya kita juga masih bisa menggunakan kertas, bermotif, gitu yang kita tempel. Nanti kita bentuk. Teknik pembentuk atau teknik membuatnya untuk menjadi 3 dimensi sebenarnya kurang lebih sama. Tapi memang bahan-bahannya yang variatif, bisa kita manfaatkan macam-macam. Kalau di Italia sendiri gitu. Mereka lebih mengenal teknik suspesonya ini pakai bahan dasarnya apa? Awalnya pakai kertas tisu yang bermotif seperti decoupage, kertas tisu decoupage itu. Lalu kemudian juga ada kertas, bisa pakai kertas, kemudian juga kain. Karena bisa ternyata dibuat dengan kain, lantas saya coba-coba nih bikin pakai batik begitu, karena kekayaan batik kita kan luar biasa, beragam. Motifnya luar biasa. Nah, ternyata banyak peminatnya gitu begitu sudah dibuat dengan kain batik. Tampilan batik yang berbeda lagi dengan teknik suspeso ini. Sudah seperti ini. Ini tinggal kita keringkan sedikit. Jika sudah dilem, sekarang kita keringkan sampai benar-benar kering. Untuk proses pengeringan ini, kita harus menggunakan mesin pengering rambut. Nah, ini berarti sambil kita nunggu dikeringkan, berarti pemirsa Muslim Masa Kini juga penasaran dong, pastinya ini akan jadi seperti apa nih nanti kalau kering, sambil saya nungguin juga Bu Eci kering. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.